Sampling merupakan pengambilan sebagian kecil bahan dengan jumlah tertentu dari seluruh jumlah bahan untuk dilakukan pengujian. Sampling dalam industri farmasi dapat dilakukan pada bahan baku obat, salah satunya bahan padat. Pada saat pemasok datang membawa bahan, kemudian petugas gudang memeriksa kelengkapan dokumen dan mengecek kondisi barang. Setelah semua sesuai, barang dimasukkan dalam ruang karantina dan diberi label karantina. Petugas gudang mengajukan surat pengajuan sampling kepada supervisor QC. Setelah disetujui oleh supervisor, petugas sampling melakukan persiapan sesuai dengan jadwal sampling. Petugas sampling melakukan sampling sesuai prosedur pengambilan sampel dan menggunakan alat, salah satunya adalah scoop. Kemudian, tutup kembali wadah bahan awal rapat-rapat agar tidak tercemar pada penyimpanannya. Petugas mengisi keterangan pada label wadah sampel, yaitu sampel telah diambil. Setelah sampling selesai, petugas sampling menyerahkan sampel ke analis untuk melihat kesesuaiannya dengan spesifikasi. Setelah dianalisis dan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi, petugas QC menempelkan label diluluskan pada bahan awal. Selanjutnya, sampling dilakukan pada sampel cair. Pada saat pemasok datang membawa bahan, kemudian oleh petugas gudang memeriksa kelengkapan dokumen dan mengecek kondisi barang. Setelah semuanya sesuai, barang diberi label karantina. Kemudian, petugas gudang mengajukan surat pengajuan sampling kepada supervisor QC. Setelah disetujui oleh supervisor, petugas sampling melakukan persiapan sesuai dengan jadwal sampling. Untuk pengambilan sampel cair dengan viskositas rendah dapat dilakukan dengan menggunakan dip sampler. Sedangkan untuk pengambilan sampel cair dengan viskositas yang tinggi dapat digunakan viskosampler. Alat lain yang bisa digunakan yaitu dispo ladle. Dispo ladle adalah sampel scoop yang dirancang khusus untuk penggunaan sekali pakai. Setelah sampling selesai, sampel kemudian diberikan ke analis untuk dianalisis kesesuaiannya dengan spesifikasi. Setelah dianalisis dan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi, petugas QC menempelkan label diluluskan pada bahan awal. Sampling lainnya juga dilakukan pada bahan pengemas. Pada saat pemasok datang membawa bahan, petugas gudang melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen dan mengecek kondisi barang. Setelah semuanya sesuai, barang dimasukkan dalam ruang karantina dan diberi label karantina. Petugas gudang mengajukan surat pengajuan sampling kepada supervisor QC. Setelah disetujui oleh supervisor, petugas sampling melakukan persiapan sesuai dengan jadwal sampling. Petugas sampling melakukan sampling pada bahan pengemas, contohnya pada kemasan botol dengan melakukan uji kebocoran.
Saat dilakukan pengujian dan tidak ditemukan adanya kebocoran, maka bahan pengemas diluluskan. Tapi, apabila terdapat kerusakan dan termasuk kriteria kritis, maka bahan pengemas ditolak. Setelah pengujian selesai dan tidak ada bahan yang mengalami kerusakan kritis, maka hasil pengujian tersebut disetujui oleh supervisor QC. Kemudian, petugas QC menempelkan label diluluskan pada bahan pengemas.